daftar best of series 5 game kita pakai 10 game total kita jalankan teman-teman. Iya, prediksi teman saya meleset ternyata. Meleset. Saya kira bakal 3-1 tadi ya. Ternyata enggak, tetap aja kali ini akan menjadi 3-2. Siapapun yang menang kita tetap respect satu sama lain gitu man ya. Betul. Jadi tetap respect satu sama lain ya. Makanya tadi ketika Bayu ngebacain komentar yang positif, nah kita tuh butuh komentar-komentar seperti itu. Termasuk para player yang sedang bertanding ya kan. Mereka tuh asupan-asupan yang positif biar mereka mainnya juga tenang, bisa nyantai, bisa memenangkan. Ya mereka selain udah latihan, mereka juga udah usaha juga gitu loh. Jadi kalian tolong dukung antara Ninjavu dan STM Elite ini dengan cukup positif. Dan sekarang kita bisa lihat Manja bersama dengan seorang Kinji yang ternyata sudah berhasil terweb begitu saja dengan cukup cepat. Ninjavu 1-0 untuk sementara. Ini sama kayak tadi nih. Di match sebelumnya atau di game sebelumnya Ninjavu dapat 1 poin pertama, kemudian Ninjavu bikin skornya 7-5. Wah, apakah konspirasi kayak gini akan terjadi nih? Siapa yang dapat poin pertama, dia yang bakal menang untuk di game tersebut. Nah, itu ya. Jadi mungkin kalian juga bisa komen apakah teori konspirasi itu masih bisa berlaku ya kan, kita lihat. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua, selain di pencet tombol like-nya, kalian juga harus komen yang cukup banyak ya. Ninjavu, kalau kalian dukung Ninjavu ketik 1. Kalau kalian dukung STM Elite, kalian bisa ketik 2. Let's go, diramaikan kolom komentarnya. Dan sekarang bisa kita lihat stacking duel juga coba dilakukan oleh kedua tim. Bahkan ternyata Gantian. Sekarang Ninjavu yang gerak kanan ya. Iya, Ninjavu nggak mau lagi tuh kejadian dia dapat hal-hal yang mengejutkan datang dari rumah gitu kan. Sekarang berada di posisi yang berbeda. Kali ini kawan-kawan dari Ninjavu coba untuk narik ke arah belakang, tapi 3 lawan 2 udah mulai terjadi. Terpisah cukup jauh, satu player yang tersisa dari arah STM Elite. Ada seorang Macha yang coba untuk mengulur waktu di arah belakang. Kinzi harus tumbang. Macha masih bisa berbicara banyak, menumbangkan satu orang Batosai. Death juga harus kandas satu player yang tersisa, Notan. Kali ini akan dipaksa untuk all-in begitu saja. Bahkan kalau kita lihat teman-teman dari arena Ninjavu pun harus dirasakan. STM Elite kali ini 1 poin ada di tangan mereka. Mulai dibikin 1 sama kali ini. Ini jadi teori dari awal yang skornya selalu sama ini apakah akan kejadian sampai di game kelima ya kan? Maksud gue sampai di match yang kali ini ya kan, dan kita bakal lihat aja. Dan bisa dibilang dari kedua tim ini memiliki strateginya masing-masing. Dan bisa dibilang untuk game kali ini sedikit berbeda ya dari match sebelumnya. Karena match sebelumnya kan ada yang skornya timpang gitu kan. Sekarang ini bener-bener dibikin sama. Dan emang apa ya, mereka ini sama-sama timnya kuat, jadi nggak bisa ditebak juga. Dan sekarang bisa kita lihat nih, dari kedua tim sudah mulai merapatkan barisannya. Dan lagi-lagi dari kedua tim ini sama-sama meninggalkan satu player untuk menjadi seorang flanker. Itu udah ada seorang Jerry bersama dengan seorang Nodan, tapi di sini Nodan nggak mau terlalu ambisi untuk mengejar ke arah seorang Jerry, karena dia juga sudah notice adanya pergerakan dari seorang Kinzi yang coba mengamankan kawasan tengah itu sendiri, Bayu Kodok. Nah itu dia ya, ini di komen juga, ayo Bang US keluarin mode Batosainya. Dari tadi nih Bang US emang gue lihat masih belum menyala nih. Dia menyala di game kedua apa game ketiga kalau nggak salah. Cukup bagus tuh, cuman sekarang kita akan melihat Nurekdam. Udah pasti kalau Nurekdam kayak gini nih, temponya bakal lambat, belum ada yang terlalu berani. Sedangkan di sisi kiri Macha masih coba untuk stacking duel tuh. Banyak banget, supaya nggak terlalu banyak, kemudian nantinya bisa masuk dari arah yang sama juga gitu ya. Tapi udah ada satu menara yang coba dibikin oleh kawan-kawan dari arah STM Elite. Dan bersiap untuk naik dulu ke sisi atas. Jerry, aduh, tinggi banget itu ya. Lo, gak bahaya toh? Banyak banget. Jadi benteng Takeshi kali ini nampaknya kawan-kawan dari STM Elite coba untuk menang zona aja. Tapi kan nggak tahu nih, kalau zonanya mentalnya ke arah Ninjavu sih STM Elite boleh pegangan juga sih pada akhirnya gitu ya. Tapi masuk dari sisi kanan, Aldi kali ini cukup berani untuk mendobrak terlebih dahulu pertahanan dari Ninjavu. Walaupun belum terbaca sama Ninjavu, nampaknya Ninjavu coba untuk melakukan respect play aja dengan membuka beberapa keluar terlebih dahulu yang coba di pop up. Tapi ternyata
masih ada pertempuran yang membuat beberapa anggota dari STM Elite terkena goresan-goresan peluru, walaupun ternyata belum cukup fatal dan zona sudah mulai bergerak. Bener kan? Ketariknya karena Ninjavu, dan bener aja dari seorang Kinzi harus jatuh dan tumbang begitu saja. STM Elite udah kehilangan satu anggotanya. Cukup sulit, Jerry harus kandas, Maca juga harus menghilang. Aldi TV di arah bawah nampaknya sedang review gorong-gorong kali ini. Review gorong-gorong bersama Aldi TV. Tapi yang menarik adalah kalau misalkan ini ternyata zonanya untuk Aldi TV, ya sudah. Ini menjadi sebuah kerugian untuk Ninjavu. Enggak, dia jatuh Susah. nih. Dia pas mau gerak ke kanan jatuh ya kan. Aha. Terus zonanya udah makan ke dia. Jadi dia udah gak punya solusi lagi Susah. buat keluar gitu. Kalaupun dia naik tadi dia udah pasti mati. Udah pasti mati. Jadi serba salah juga ya. Dan sekarang kita bisa lihat 2-1 untuk skor sementara setelah pertarungan yang lumayan panjang ya tadi. Sebenarnya panjangnya itu gara-gara mereka tuh sama-sama nahan, karena yang namanya game penentuan itu nggak boleh terburu-buru juga ya kan. Betul, Lu betul, nemu betul. komen yang lucu apa lagi tuh? Lucu tadi soalnya Aldi TV kan lagi review gorong-gorong. Apa? Enggak, Aldi TV kan tadi di bawah kan. Pada ketawa. Soalnya gue juga sebagai caster gak nyangka kok Aldinya bisa di bawah ya. Tapi lucu. Gak apa-apa ya. Ini masih kita coba mulai kembali. Shipyard coba untuk menjadi saksi pasti di antara keduanya. Ninjavu versus STM Elite. Coba berlangsung beberapa tembakan akan coba dibuka terlebih dahulu. Hati-hati. Ninjavu kali ini sudah mulai terdeteksi. Walaupun ternyata STM Elite lagi dan lagi nih. Wah, ini bahaya banget sih. STM Elite sih terlalu ngambil resiko menurut gua. Dengan lo ngebuka posisi terlalu lebar kayak gini, bakal sulit banget untuk saling melakukan follow up. Lihat, Aldi TV ketinggalan di belakang. Kalau Aldi TV-nya bakal di-push, ini bakal jadi cukup berbahaya. Walaupun memang nggak ada info untuk nge-push ke arah Aldi TV. Dan justru malah sekarang metode dari STM Elite mengurung ke arah Ninjavu itu sendiri. Iya, ini posisinya Ninjavu udah bener-bener kekurung sih. Lu lihat dari kiri ada Aldi TV, yang dari kanan ada Maca, dan jujur aja ini jadi satu posisi cukup berbahaya juga. Tapi di sini Nodan sudah mulai tertumbangkan begitu saja, menyisakan Battleside the Dead dan juga Octo mulai coba menggulung beberapa medkitnya. Tapi di sini dari seorang Nodannya masih bisa terselamatkan dengan cukup baik, walaupun Kinzi tidak bisa terselamatkan. Maca lakukan satu tembakan dan berhasil mendapatkan critical damage kena kepala. Mulai coba dilakukan, dua orang sudah berhasil di take down. Misalkan seorang Octo dan juga Nodan yang sekarang sendirian. Ini akan menjadi satu bencana karena STM Elite bakalan coba mencari satu player tersisa, dan itu dia Nodan yang masih coba bersembunyi, pada akhirnya harus ketahuan oleh Jerry dan kawan-kawan. Ternyata strategi untuk mengepung kayak gitu cukup bagus ya. Itu Bagus. menutup opsi buat Ninjavu tuh keluar. Jadi pada saat kawan-kawan STM Elite coba untuk menyebarkan posisi, kemudian Ninjavunya ngeladenin untuk mengikuti posisi tersebut, justru malah membuat Ninjavu terkurung. Pada saat Ninjavu terkurung kayak tadi, itu tinggal dikasih stuck keluar aja supaya Ninjavu nggak keluar dari area yang diinginkan sama STM Elite. Betul. STM Elite tinggal masuk kanan kiri tuh, dan hal tersebut tadi sempat terjadi membuat akhirnya Ninjavu harus di-absen satu persatu. Kalau sampai itu terjadi lagi dan bisa digunakan, seharusnya STM Elite bisa berbicara banyak untuk map Shipyard lagi ya. Betul. Tapi counternya meta pengepungan gitu adalah kalau misalkan yang dikepung itu ternyata dia lebih fokus buat nabrakin satu orang terlebih dahulu. Nah, itu counternya di situ sih menurut gue. Nah, tapi kita bakal lihat nih apakah dari STM Elite bakal melakukan satu strategi yang sama dan langsung kita oleh Ninjavu atau enggak. Tapi bisa kita bilang Battleside ternyata lagi-lagi harus terbangkan. Misalkan 3 orang, bahkan sekarang Octonya pun juga ikut tumbang. 3 versus 1. Ini bakal menjadi sulit untuk seorang Dead berhadapan dengan 3 orang yang tersisa. Tapi untungnya Dead masih bisa merevive kembali seorang Octo walaupun di posisi yang cukup sulit, mencoba membangun menara yang cukup tinggi. Tapi sekarang lagi dan lagi Octo yang cukup sekarat bakalan coba direkan dengan 3 player. Menurut gue ini bakalan jadi satu hal yang cukup susah. Dan 3-2, apakah STM Elite akan bisa menerapkan strategi ini selanjutnya? Menarik untuk kita saksikan bagaimana Ninjavu dan juga STM Elite ternyata mampu untuk bermain salot itu. Setup demi setup, stacking demi stacking terus dilakukan oleh kedua tim untuk menjaga posisinya masing-masing. Dan kita akan menyaksikan bersama untuk round yang ke-6 kali ini akan diuntungkan atau diunggulkan oleh siapa. Karena Ninjavu dan juga STM Elite masih terus berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Masuk dari sisi kanan, sedangkan Ninjavu coba untuk mengambil sisi tengah. Oke. Antara lapangan dan juga jalan raya. Ini pilihannya akan ada di dua tempat tersebut. Tapi lihat, jalan bakal coba ditutup, jalan raya coba dikuasai oleh STM Elite. Ninjavu masuk dari sisi kanan, berputar di arah belakang. Cukup bagus dari strategi yang digunakan. Baki Kakunda bertemu dengan seorang Maca sendirian. Bakal coba ditabrak begitu saja. Battleside kali ini berhasil mendapatkan nyawa nampaknya dari seorang Jerry. Begitupun ternyata dirinya harus coba ditumbangkan begitu saja. 2-2 sudah mulai terjadi. Dan coba untuk melakukan ending terlebih dahulu.
Satu player juga sudah harus tumbang dari serang Aldi TV kali ini. Masih ada 2 lawan 2. Batosai sulit untuk diselamatkan. Dead dan Octo masih bisa bermain untuk kali ini. Tapi lihat, Inzi dan Jerry langsung datang bermain secara agresif. Coba untuk menjebol semua pertahanan dari Ninjavu yang masih menyisakan 2 orang bahkan 3. Karena Batosai berhasil dibangkitkan kali ini. Sehingga Octo berhasil di takedown Arman. Wah, ini sih sengit banget ya. Apalagi di sini posisi STM Elite berhasil menyeimbangkan kedudukan, menyeimbangkan kedudukan dalam arti jumlah personil. Bahkan di sini dari seorang Batosai-nya pun juga akan coba masuk dan menembak ke arah Kinzi dan juga Jerry. Tapi sepertinya masih bisa ditahan oleh STM Elite. Tidak mau terlalu terburu-buru juga. Duel demi duel coba di pop up dan sudah mulai terlihat satu celah yang membuat kepala Batosai harus hilang begitu saja. Bisa lihat sendirian apakah masih bisa diselamatkan atau mungkin bakalan coba ditabrak. Dan ini dia. Deadnya sisa sendirian. Mulai coba digocek oleh seorang Jerry sama dengan seorang Kinzi. Tapi sepertinya Dead masih coba untuk survive dengan cukup panjang. Dan ini dia, satu tembakan lagi-lagi coba dilepaskan, membuat Dead harus mundur perlahan tapi pasti. Tapi jujur aja, apa yang dilakukan oleh seorang Dead ini menurut gue emang yang apa ya, kayak membuying time biar STM Elite ini terkecoh. Bahkan apa ya, kayak dia udah berusaha semaksimal mungkin walaupun pada akhirnya dia juga tertangkap juga. Betul. Itu cocok ya untuk dibawa ke belakang sebenarnya tadi. Cuman sayang datangnya lagi dan lagi barengan. STM Elite sekarang udah nggak ada nih. Gua udah mulai melihat banyak yang mulai belajar dari setiap para penggawa CS Elite ini. Kalau sisanya 1 orang, kita jangan sampai masuk sendiri-sendiri. Yes. Udah, kita mau berempat, mau bertiga, mau berdua, barengan semua. Karena kalau sendiri-sendiri nanti di absen gitu kan. Jadi daripada ngambil resiko dan posisinya malah ketebak, mendingan langsung gerbek aja rame-rame. Dan kita akan masuk menuju ke arah Sentosa kali ini. Glual, demi Glual bakal coba di pop up terlebih dahulu. Udah ada stacking juga yang cukup banyak. 2 punggawa melawan 4 punggawa sekaligus. Tapi stacking yang terlalu banyak membuat dari STM Elite mampu untuk menghindari pertempuran secara langsung. Sedangkan Ninjavu nggak memiliki jalan keluar untuk menggapai STM Elite yang sekarang nampaknya coba untuk narik ke arah belakang terlebih dahulu kali ini, Arman. Yes, bakalan coba ditarik ke belakang terlebih dahulu. Dari arah tim Ninjavu-nya juga sudah mulai menemukan adanya pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh STM Elite itu sendiri. Sedangkan Batosai ternyata menerima damage yang cukup sakit juga dan mulai coba diajar. Ternyata Kinzi berhasil diamankan oleh seorang Batosai. Bahkan di sini Aldi TV-nya udah lumayan sekarat juga, 4 versus 3. Untuk sementara ini, sedangkan dari Octo bakalan coba menghancurkan duel demi duel yang sudah di pop up untuk mengecoh pergerakan dari arah musuhnya sendiri. Dan lu lihat nodanya pun juga udah lumayan sekarat. Tapi di sini Macha bersama dengan seorang Aldi TV-nya harus tertakedown begitu saja, menyisakan seorang Jerry sendirian. Apakah Jerry bisa melakukan satu one man show? Dan itu dia, 1 orang berhasil ditumbangkan oleh seorang Jerry. Masih coba dicari lagi dan lagi. Apakah akan terulang? Coba di pop up lagi dan lagi. Tembakan yang dilepaskan oleh seorang Jerry nyaris saja menumbangkan player-player dari Ninjavu. Ninjavu mulai melakukan penyusulan kali ini. Ya ampun, STM Elite udah mulai kecuri lagi poinnya nih. Jarak baru ada 2, langsung disusul. Kayak gitu terus nih, kawan-kawan dari STM Elite juga seharusnya sadar bagaimana ternyata Ninjavu kalau udah dibikin jarak, mereka bisa melakukan pengejaran. Santai dulu, kita akan masuk menuju round yang ke-8 kali ini. Ninjavu masih belum selesai, STM Elite juga masih belum selesai kali ini. Coba untuk masuk ke sisi tengah secara bersamaan dengan begitu cepat. Lihat bagaimana ternyata masing-masing posisi yang sudah mulai dibuka. Ini cukup menarik. Macanya bakal berada di posisi bawah. Aduh, tapi ketahuan ternyata karena Ninjavu juga udah mengirim satu anggotanya untuk bermain di area bawah. Lihat, kali ini pembagian posisi sudah mulai terjadi. Akan coba dicari antar satu sama lain. Dan kawan-kawan dari Ninjavu masih coba untuk mengikuti gaya permainan dari STM Elite yang ternyata bermain secara 3-1 kali ini. Namun di sisi tengah dari seorang Notdan juga masih coba untuk mencari info. Belum ada satu posisi yang sedikit offset antara satu sama lain. Batosai, tembakan coba dibuka tapi masih belum ada yang mengenai sasaran. Kawan-kawan dari STM Elite kali ini coba untuk meladeni Ninjavu dengan gaya yang cukup berbeda. Bahkan kita melihat dengan adanya beberapa setup yang cukup berbeda, area bawah bisa dijadikan panggung utama kali ini oleh kawan-kawan Ninjavu. Kinzi datang secara tiba-tiba, berhasil dapetin 1 langsung secara instan, tapi Kinzi pun harus jatuh di tangan sang Octo kali ini. Sedangkan Jerry masih coba untuk mencari celah, turun datang memberikan bantuan, masuk tembakan-tembakannya, tapi kawannya yang
tumbang, menyisakan seorang Jerry sendirian. Sudah pasti akan terkurung. Dapat satu Batosai, tapi nampaknya belum cukup untuk membuat Jerry kali ini bisa keluar dengan clutch. Karena suara sudah mulai bergerak, terprediksi bye-bye 4-sama Ninja Vu kali ini. 4-sama setelah pertarungannya lumayan panjang dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya Jerry berhasil menjadi alone survivor. Dia jadi orang sendirian untuk menghadapi keempat player dari Ninja Vu. Dan apa ya, kalau boleh gue jujur, Jerry ini emang tipikal mekanik untuk bertahannya sangat luar biasa tinggi. Dia tuh bisa survival lebih lama ketimbang rekan-rekannya. Jadi mungkin apa ya, Jerry ini di posisi flanker akan lebih cocok. Tapi sekarang kita bisa lihat juga di round berikutnya 4-sama untuk sementara. Apakah akan terjadi 6-sama? Sepertinya akan seperti itu. Mari kita lihat bersama-sama. Karena di game kali ini Factory akan menjadi saksi pertarungan antara Ninja Vu dan juga STM Elite. Sudah mulai ketahuan juga. Bahkan di sini dari seorang Batosnya sudah mulai tertumbangkan begitu saja. Mulai coba di backup oleh seorang Nodan dan berhasil di revive kembali harusnya. Tapi sekarang posisi dari STM Elite bakalan coba masuk ke arah benteng yang sudah dibangun oleh seorang Nodan. Walaupun kita tahu juga dari seorang Nodan bakalan memberikan satu follow up damage yang cukup baik juga ke arah depan. Dan Batosai lagi dan lagi harus ter-take down. Satu tembakan coba dilepas oleh seorang Nodan. Dan Haris saja menumbangkan dirinya, namun masih bisa tertahan dengan cukup baik. Aduh. Kali ini masih tertahan juga. 4 lawan 3. Aduh, pertukaran terjadi kali ini karena dari seorang Kisi benar terjatuh bersama dengan seorang Otto. Dead coba untuk masuk dengan gagah berani, dihajar begitu saja. Tapi lihat bagaimana seorang Dead terkurung dengan adanya Glual yang memang dipop-up oleh dirinya sendiri. Dan celah berhasil didapatkan oleh satu orang Jerry kali ini. Not that, orang terakhir dari Ninja Vu dibuat ketar-ketir dan harus tumbang pada akhirnya. STM Elite tidak kehilangan siapapun. 5-4 semakin dekat dengan kemenangan kali ini teman-teman dari STM Elite. Sudah semakin dekat, jadi ini bakalan jadi satu pertandingan yang cukup dramatis. Bisa jadi ini sih gue jangan sampai lihat ada yang menang, misalkan menang 7-6 kayaknya bakalan rada nyesek gak sih, beda 1 poin Betul. gitu. Soalnya tadi kalau dilihat dia tuh sebenarnya di game pertamanya ini Ninja Vu-nya yang unggul terlebih dahulu. Lalu di game kedua ketiganya di win strike-kan oleh teman-teman dari STM. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya nih. Di game terakhir kali ini akan seperti apa, sudah memasuki round ke-10 dan lagi-lagi kedua tim bakalan sedikit berhati-hati. Tapi kalau dilihat STM Elite mulai coba memberikan satu pressure ke arah teman-teman dari Ninja Vu. Coba di-press, coba dibatasin ruang pergerakannya. Tapi di sini dari arah Ninja Vu lebih memilih untuk bergerak ke arah sisi kanan terlebih dahulu. Tembakan coba dilepaskan, bahkan di sini untungnya masih bisa bertahan sedikit lama. Walaupun kita tahu juga Batosai nyaris tertumbangkan, 50 HP yang sudah berhasil dihilangkan dari arah musuhnya. Dan dari STM Elite lebih memilih untuk masuk dulu ke arah rumah ayam, Bayu Kondo. Oke, santai. Coba diturunin temponya. Nggak mau buru-buru nih. STM Elite udah unggul, jangan sampai kepleset. Gitu aja deh sekarang rencana dari STM Elite. Karena sekarang Ninja Vu yang akan menggebu-gebu. Mereka butuh poin. Langsung coba untuk mencari. 3 orang berkumpul secara bersamaan. STM Elite kali ini berhasil menunjukkan posisi yang cukup bagus. Nodan berhasil di take down begitu saja. Sedangkan lihat sisi tengah. Coba diacak-acak. Okto kandas. Batosai menghilang. Dead. 1 orang tersisa. STM Elite kali ini 6 poin. 1 poin terakhir, 1 poin penentuan. Jika STM Elite berhasil mendapatkan 1 poin itu, otomatis sudah bisa dipastikan STM Elite menjadi pemenangnya. Nah, pertanyaannya, apakah Ninja Vu mampu menyusul ketertinggalan poin untuk sementara ini? Karena jujur, ini adalah round yang cukup krusial. Betul. Jadi, kita bakal lihat dan saksikan bersama-sama akan seperti apakah pertandingan malam ini. Let's go! Game terakhir kita ada di hangar. Oh, emang yang terakhir berarti STM Elite? Maksud Anda? Enggak, maksud Anda gua- dulu STM Elite untuk menang. Ninja Vu masih bisa ini loh. Ini round terakhir penentuan Oh, STM Elite. Tapi oke. kalau Ninja punya bisa untuk menyeimbangkan jadi 6-sama, ya berarti masih ada kesempatan dong. Oke. Nah, Ya, ini Anda memancing Arman. komentar ribut ya? Arman ya, namanya Arman ya. Saya mah netral, tapi kita akan melihat terlebih Loh, dahulu. loh. Pertandingan bakal coba dibuka. Bagaimana seorang Kinsey berhasil coba ditumbangkan begitu saja. Dan langsung coba di ending sama seorang Batosai. 3 lawan 4, masih cukup menggebu-gebu. Maka cukup offset di sana. Atau macam maksud aku. Tapi LDTV menjadi korban selanjutnya dari seorang Okto. Jerry bisa menumbangkan ke arah seorang Okto. 3 lawan 2 akan segera terjadi.
Bagaimana kalau kita lihat tetap keluar juga bakal coba dibuka. Dead berhasil diambil sama seorang Macha. 2 lawan 2. Ninjavu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini karena 2 lawan 3. Aldi Bibi berhasil dilakukan satu revive kali ini. Atau jump shot berhasil mengenai beberapa damage tapi masih belum ada yang tertumbangkan, dan begitu pun dari serang Notdan kali ini akan coba masuk dari sisi kiri. Satu jump shot berlakukan. Notdan sedikit meleset, hanya bisa memberikan damage, tapi lihat Batosai, perfect shotnya berhasil mendapatkan satu orang Jerry di sana. Masih ada 2 anggota lagi. STM Elite masih berusaha. Aldi TV tumbang di tangan seorang Notdan. Batosai kali ini, mode Batosai sudah mulai aktif nampaknya dan masih bisa dihidupkan dari seorang Aldi TV sama seorang Macha. 2 lawan 2. Notdan darahnya tidak baik-baik saja. Nggak ada salahnya untuk menggunakan medkit terlebih dahulu. Karena kalau sampai terbaca ini bakal jadi bahaya. Batosainya jatuh. Terlalu jauh dari serang Notdan. Satu player yang tersisa. Notdan akan menjadi harapan. Aldi juga harus tumbang by one. Notdan dan juga Macha sama-sama pro player akan menjadi penentuan kali ini. Tapi dari belakang Macha berhasil ber-takedown. Notdan masih bisa dapetin poin kali ini. Ini Notdan sih sabar banget ya, walaupun tadi ada sedikit pergerakan yang menurut gua terlalu banyak stacking dulu sampai dia lupa medkit dulu ya kan. Betul. Coba kalau misalkan Notdannya dia bisa medkit terlebih dahulu, mungkin pertandingannya ini dari arah Batosainya nggak akan keculik gitu maksud gua. Dan sekarang lu lihat Ninjavu perlahan-lahan sudah mulai mempertipis kedudukan terhadap STM Elite. Nah ini kalau misalkan Ninjavu bisa kelarin 1 sama lagi, maksud gue 6 sama lagi ya sudah. Ini sih bakalan sulit sih. Betul. Tapi kalau misalkan andai kata ini 6 sama, akan seperti apa? Wah, itu bakal chaos banget sih. Seharusnya bakal sama-sama main aman. Tapi kali ini Ninjavu-nya ngegas banget loh. Mereka coba untuk menjebol dari sisi kanan, lapangan kiri coba untuk dikuasai. STM Elite tentu nggak mengirim siapapun ke sana. Kalau sampai STM Elite tadi ngirim 1-2 anggota ke sisi lapangan kiri, udah pasti akan dimakan sama Ninjavu. Dan kali ini sudah mulai ditarik lagi sama Ninjavu. Mereka juga coba untuk melakukan regrouping terlebih dahulu. STM Elite masih belum selesai. Lihat posisinya akan terbuka begitu saja. Tembakan demi tembakan bakal coba dimenap terlebih dahulu. Masih ada stacking keluar. Coba dilakukan. Tertahan nampaknya. STM Elite akan memaksa Ninjavu untuk mundur lebih jauh lagi kali ini. Tapi masuk 2 player sekaligus bertemu. Mampu untuk di-takedown begitu saja. Langsung ada lingkaran keluar yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi intinya juga harus terjatuh. Batosainya pun harus tumbang. Tidak bisa bertahan di tangan satu orang Jerry yang diam-diam menjadi satu orang assassin di sana. 3 lawan 2. Akankah Dead masih bisa memberikan kesempatan terhadap Ninjavu itu sendiri? Tapi Octo udah mulai terbaca dari sisi atas. Enak banget Jerry untuk menghajar dan langsung menunduk. Berhasil Dead di-takedown. Octo, satu anggota terakhir tidak akan bisa berbicara banyak kali ini. STM Elite berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan 3-2. 3-2 Israel. STM Elite berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Berarti